Saya ingin menyampaikan pertama sekali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," apabila malam awal Ramadan muncul, nazarallahu ila ibadihi, Allah akan memandang kepada hamba-hambanya. Wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu abadan, dan siapa yang kena pandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu, maka dia tidak akan pernah disiksa, diazab selama-lamanya. Malam yang sangat istimewa, yaitu malam awal Ramadan. Jadi Ramadan dari malam pertamanya saja sudah sangat luar biasa, ya. Namun yang menjadi masalah adalah ada sebahagian daripada kaum muslimin yang siogianya awal Ramadan, malam pertama itu mendapatkan rahmat, ini justru mendapatkan azab atau sengsara. Begitu tiba malam awal Ramadan, statusnya langsung berdosa. Ini yang patut menjadi perhatian kita semua. Kok bisa, Ustaz? Iya, ada beberapa manusia yang bila tiba awal Ramadan statusnya langsung berdosa. Di antara mereka adalah orang-orang yang punya kewajiban mengqadha Ramadan tahun lalu, tidak diqadha sehingga bertemu dengan Ramadan berikutnya. Orang yang seperti ini sebenarnya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala 11 bulan untuk mengqadha Ramadan yang tertinggal itu. Apakah 3 hari kita sakit, atau 5 hari, atau orang perempuan yang berhalangan 7 hari, dan seterusnya. Enggak diqadha sehingga bertemu dengan Ramadan berikutnya. Begitu tiba dengan Ramadan berikutnya, statusnya berdosa. 3 kewajiban dia. Kewajiban pertama, dia harus taubat, karena ini dosa. Ini sama seperti orang yang melambat-lambatkan salat hingga lewat waktunya, melambat-lambatkan qadha Ramadan hingga bertemu dengan Ramadan berikutnya. Fawailul lil musallin, celakalah akan masuk ke dalam neraka wail bagi mereka yang melaksanakan salat. Yang melaksanakan salat dia bisa masuk dalam neraka wail. Siapakah mereka ya Rabb? Alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu mereka yang melambat-lambatkan pelaksanaan salat hingga lewat waktunya. Maka orang seperti ini yang pertama sekali kewajibannya adalah taubat dengan taubatan nasuha, menyesal, kemudian berhenti, tidak ada lagi rencana membuat seperti itu, kemudian berazam untuk memperbaiki puasanya, dan kalaupun dia qadha, dia tidak akan melambat-lambatkan qadha puasanya tersebut. Baik, ini kewajiban pertama. Kewajiban yang kedua, setelah taubatan nasuha, dia tetap wajib qadha. Yang namanya puasa Ramadan itu adalah ibadah badan. Ibadah badan tidak bisa diuangkan. Karena ada di antara masyarakat kita, Ustadz, berapa bayar fidyahnya Ustadz? Istri saya menyusui, istri saya melahirkan, nggak sanggup berpuasa, berapa harus bayar Ustadz? Apa maksudnya? Bayar supaya nggak wajib qadha lagi? Tidak. Selama masih memiliki kemampuan dan kekuatan untuk berpuasa, tidak boleh berpaling dari qadha kepada membayar fidyah atau kafarat. Tetap wajib qadha. Tapi Ustaz, Ramadan kemarin istri saya hamil tua, kemudian melahirkan.
sepanjang tahun dia menyusui. Bagaimana ini Ustaz? Orang yang seperti ini berarti sepanjang tahunnya ada uzur. Ada uzur syar'i, ada alasan syar'i yang dibenarkan oleh syariat memang. Maka orang yang seperti ini dia tidak berdosa. Dia statusnya tidak berdosa sebab tidak mengqadha puasa Ramadan itu dalam tahun tersebut. Kenapa enggak berdosa? Ada uzur. Ada uzur. Tapi tetap wajib qadha. Ustaz enggak sanggup di tahun ini. Ya udah tahun berikutnya. Qadarullah Ustaz, di tahun berikutnya istri saya hamil lagi. Enggak sanggup berpuasa lagi. Ya udah di tahun berikutnya. 3 tahun berturut-turut Ustaz, istri saya hamil. Ya sudah 3 tahun berturut-turut disimpan di tahun keempat. Nah, tetap wajib diqadha. Enggak ada cerita diuangkan. Cari-cari kemudahan sayang sama istri kan? Tidak, tetap wajib qadha. Hanya 2 golongan yang bila tiba bulan suci Ramadan fidyah. 1 Ramadan bayar fidyah malamnya. Besoknya lagi bayar fidyah lagi. Hanya 2 golongan. Dan 2 golongan ini memang golongan manusia yang tidak sanggup berpuasa. Yang pertama orang tua yang jompo, nggak sanggup berpuasa. Berapa jompo itu? Nggak pasti usianya. Ada orang 70 tahun, ada 60 tahun. Karena masa mudanya bekerja keras, banting tulang, jadi habis tulangnya. Nggak sanggup lagi dia berpuasa, sehingga cepat jomponya. Tapi ada orang yang sudah 80 tahun pun masih sanggup berpuasa. Sehat dia, rajin beribadah, rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pola hidupnya bagus. Enggak jompo-jompo. Bagi mereka yang jompo tidak sanggup berpuasa, begitu tiba bulan suci Ramadan bayar fidyah. Karena kalau kita suruh qadha, kapan? Bulan depan makin tua dia, tahun depan semakin tua lagi, semakin jompo dia. Maka golongan yang seperti ini tidak wajib qadha, langsung bayar fidyah. Golongan yang kedua golongan kedua adalah golongan mereka yang punya penyakit. 2 orang dokter muslim yang terpercaya memvonis ini penyakit ini berbahaya kalau bapak atau ibu berpuasa. Kira-kira ada kemungkinan sembuh? Ini secara kebiasaannya kayaknya enggak sembuh kan. Kita hanya bisa menahan jangan lebih parah. Kalau untuk sembuh sulit. Ada persyaratan demikian. Kalau dalam kajian fikih disebut dengan maridun muzminun. Maridun orang sakit, muzminun artinya sepanjang masa. Contohnya siapa? Orang punya penyakit diabetes yang sudah sangat akut. 3 jam dia nggak minum, terasa kerongkongannya seperti terbakar. Sebentar-sebentar lapar. Maka orang yang punya penyakit seperti ini tidak wajib berpuasa. Kalaupun diqadha, nggak sanggup dia qadha. Kenapa? Karena menurut kesaksian dari dokter, ilmu mereka mengatakan bahwa biasanya orang yang punya penyakit diabetes ini sulit sekali untuk sembuh. Supaya jangan lebih parah mungkin, tapi kalau untuk sembuh sulit. Jadi hanya 2 golongan ini yang bila tiba bulan suci Ramadan langsung bayar fidyah. Ada kewajiban qadha? Tidak ada kewajiban qadha. Ya. Jadi kita kembali kepada kasus orang yang berdosa ketika tiba awal Ramadan, yaitu orang yang punya utang puasa Ramadan tahun lalu tidak dia qadha sehingga bertemu dengan Ramadan berikutnya. Ini siogianya materi ini sudah kita sampaikan dari 1 pekan atau 2 pekan yang lalu. Karena biasanya ada orang ketinggalan 7 hari, ya kan? Orang perempuan biasanya 7 hari, 6 hari. Ini Ustaz telat kali bilangnya, tinggal 4 hari lagi baru bilang Ustaz. Ya udah, yang bisa 4 lakukan, selebihnya bayar fidyah dan qadha ya. Oke, baik. Jadi kewajibannya 3, taubatan nasuha. Yang kedua,
qadha karena tertinggal. Yang ketiga, bayar fidyah. Kenapa bayar fidyah, Ustaz? Kan sudah qadha. Qadha karena nggak berpuasa. Fidyah denda sebab bertemu dengan Ramadan berikutnya belum dia qadha. Jelas nih ya. Jadi 3 inilah kewajibannya. Berapa kadar fidyah itu, Bapak sekalian? Fidyah itu kadarnya adalah makanan untuk fakir miskin seukuran 1 mud. Muddun, ini bukan bahasa Indonesia, bukan mu, tapi mud. Muddun, diwakafkan mud. Berapa kadar mud? Mud itu 1/4 sa'. Bukan sa' semen, tapi sa'un, diwakafkan menjadi sa'. Berapa 1 sa'? Lihat aja zakat fitrah. Zakat fitrah itu kita 1 sa'. Biasanya zakat fitrah itu 2,5 kg beras. 2,5 kg beras. Berarti 1 mud 625 gram. Nah, itu kadar 1 mud. Jika seseorang melambatkan qadha puasa sehingga bertemu dengan Ramadan berikutnya, perharinya di samping wajib qadha 1 mud. Ada 7 hari, berarti 7 kali 625 gram makanan, ya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, itu dalam kitab fikih disebutkan misalnya Al-Makayil wal Mawazin Asy-Syar'iyyah yang dikarang oleh Syekh Ali Jum'ah. Itu 1 mud itu 510 gram. Berarti 1 sa' itu adalah 2,04 kg. Jadi kok bisa menjadi 2,5, Ustaz? Sehingga mudnya menjadi 625. Iya, ini ada beberapa penelitian. Di antaranya adalah perkataan mereka bahwa mud dan sa' ini kan sukatan, bukan timbangan. Dia itu sukatan. Sukatan dalam bahasa Arab adalah kail. Sedangkan timbangan itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan mizan. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin disebutkan dua-dua itu. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu dari kail, ya. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum. Wazanuhum itu dari mizan. Aw wazanuhum yukhsirun. Ini celaka bagi orang yang curang dalam jual beli. Kalau beli sama orang minta disempurnakan timbangannya, tapi kalau dia yang jual dia kurangi, jangan sampai penuh untuk orang lain. Jadi Bapak-Ibu sekalian, mud itu sukatan, sa' itu sukatan. Jadi sukatan itu tergantung apa yang diisi. Kalau sukatan tersebut diisi pasir, pasti lebih berat dibandingkan dengan kapas. Besi lebih berat daripada air, begitu, ya. Ya. Jadi di antara pandangan ulama kita di Indonesia ini bahwa yang 2,04 kg itu kalau diisi dengan gandum. Tapi kalau diisi dengan beras itu 2,5 lebih kurang. Kenapa? Karena kadar air pada beras lebih berat dibandingkan dengan kadar air yang ada pada gandum. Ya. Jadi demikian di antara perbandingan ini. Jadi jangan heran, Ustadz itu kan 1 mud itu 510 gram, kok sekarang menjadi 625. Ya, demikian di antara penelitiannya. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah dengar enggak orang yang melambat-lambatkan qadha itu dendanya berdouble, bertriple dan bertambah-tambah terus? Betul. Yang salah apa? Kalau kemarin tertinggal 7 hari ditunda nggak diqadha, maka menjadi 14 hari tahun berikutnya.
nggak diqadha lagi menjadi 21 hari, itu yang salah. Karena yang bertambah itu bukan pada puasanya tetap sama. Kalau 7 hari 7 hari. Yang berbeda itu, yang bertambah itu adalah pada fidyahnya. Fidyahnya. Maksudnya bagaimana? Ramadan 1445 Hijriah ada 7 hari. Kita bilang ada 10 hari. 10 hari yang dia tidak berpuasa. Enggak diqadha sepanjang tahun tersebut hingga bertemu dengan Ramadan berikutnya, yaitu Ramadan 1446 Hijriah. Selepas Ramadan 1446 Hijriah, dia wajib mengqadha 10 hari tahun lalu plus fidyah kali 10. 10 kali 625 gram makanan. Ternyata sepanjang 1446 enggak dia qadha sehingga bertemu dengan Ramadan 1447 Hijriah. Yang 10 hari itu tetap enggak bertambah. Yang bertambah apa? Fidyahnya. Yang kali 10 menjadi kali 20. Ditunda lagi ke Ramadan berikutnya. Yang dari 20 menjadi 30 dan demikian seterusnya. Jadi ini menjadi sebuah permasalahan bagi sebahagian ibu-ibu yang baru berhijrah. Ada sebuah pengajian ibu-ibu, seorang ibu ini mengatakan, Ustaz, saya ketika SMA itu ada beberapa hari Ramadan yang saya nggak berpuasa. Masalahnya Ustaz, nggak saya qadha sampai saya menikah. Saya menikah baru, karena jilbab saya besar, nggak enak dilihat sama suami saya, nggak saya qadha puasa, maka saya qadha. Ibu menikah usia berapa? Usia 27 tahun. Jadi yang jadi masalah Ustaz, yang saya qadha ketika 27 tahun, puasa ketika saya berusia 27 tahun. Ketika saya 28, usia 28 tahun, yang saya qadha adalah puasa Ramadan yang ketika saya berusia 28 tahun. Jadi puasa yang tertinggal ketika saya SMA dulu enggak saya qadha sampai saat ini. Berapa usia ibu? 57 tahun. Usia saya 57 tahun. Ini maknanya apa? Maknanya yang ketika beliau usia 15 tahun yang belum beliau qadha, kita bilanglah 7 hari, 7 kali 625 gram beras. Lalu dikali lagi dari usia 15 sampai 57. 15 sampai 57 itu berapa? 42 tahun. 42 tahun. Kurangi setahun karena qadha selepas itu kan enggak wajib fidyah dulu. Berarti 41 tahun. Jadi kali 41. Coba kita hitung ya. Supaya jelas angkanya. Tadi 7 hari kali 625 kilogram beras, kemudian kali 41 tahun, 179 kilogram beras. Itu yang punya usia dia 15 tahun. Belum lagi usia 16 tahun, belum lagi usia 17 tahun, tapi pasti lebih sedikit karena jaraknya sudah semakin dekat dengan usia 47 tahun. Ini kayaknya Ustaz dekat-dekat dengan 1 ton. Iya, kayaknya. Jadi Ustaz, bagaimana kemudahan dalam Islam Ustaz? Masa kami udah berhijrah, udah kami mengenal ini hukum ini, kami jadi stres ini. Ya, kita jawab Bapak sekalian, alhamdulillah ada solusi disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang tidak tahu hukum ini, hukum berkelipatan terus kalau ditunda-tunda, ini dimaafkan dan diwajibkan hanya 1 kali. Maksudnya apa? Nggak perlu kali 41 tahun itu. Cukup ya yang belum
Tadi kita bilang 7 hari ketika beliau di usia 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kita bilanglah yang ini enggak ya. Berarti 12 tahun. Berarti 12 tahun kali 7 hari setiap tahunnya. 84 kali kadar 1 mud itu adalah 0,625. Kewajibannya hanya 52 kilogram setengah. Satu goni 15 kilo. Hanya 3 goni setengah. 3 goni setengah. Ya, alhamdulillah, yang penting ada solusinya ini. Jadi ini Bapak sekalian termasuk diantara fikih puasa yang perlu sekali untuk kita fahami.